Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kali ini mau bahas tentang the curse of thinking too deeply, alias kutukan ketika kita berpikir terlalu dalam, teman-teman. Ya, kenapa aku bahas ini? Karena gini. Jadi ada sebuah perusahaan yang kemudian ngundang aku, ya teman-teman, ke perusahaannya untuk sharing tentang bagaimana caranya menemukan akar permasalahan, gitu ya. Terus aku pengen ngobrol dulu yang dimaksud akar permasalahan tuh apa, seperti apa, dan gimana. Karena, nah ini penting. Ketika kita berpikir ya, terutama berusaha untuk memecahkan masalah, ternyata nggak perlu sampai ke akar masalah. Tapi yang penting masalah itu terselesaikan. Jadi teman-teman gini ya, filosofi masalah itu ketika kita punya masalah, yang penting itu terselesaikan masalahnya. Nggak usah nyari akarnya. Contoh, sakit perut, yang penting sakit perutnya hilang. Itu aja dulu. Minum air anget kek, mau minum obat kek, pokoknya sakit perutnya hilang. Gak perlu kita tahu bahwa akarnya itu apa. Nah, tapi penting Kang tahu akarnya. Seringkali enggak ya. Nanti kapan-kapan dibahas soal spesifik soal akar masalah. Tapi aku nanya dulu. Terus kemudian mereka bilang kayak gini. Karena ternyata cara berpikirnya tim kami, karyawan kami itu sepertinya ngaco dan kurang baik gitu. Jadi si usernya yang datang ke aku tuh itu bilang bahwa timnya, karyawannya itu cara berpikirnya nggak baik. Terus nggak baik gimana? Boleh nggak sebelum aku kemudian ngisi, aku assessment dulu aja? Atau gimana kalau jobnya itu bukan job jadi pembicara, tapi aku melakukan assessment? Dia bilang oke, boleh katanya. Nah akhirnya aku kesana buat nge-assess, teman-teman. Nah yang menarik ketika melakukan assessment itu ditemukan bahwa mereka bukan berpikirnya nggak bagus, bukan berpikirnya nggak benar. Yang terjadi adalah ternyata mereka tidak punya objek berpikir. Jadi selama mereka mulai jadi karyawan sampai saat ini, mereka semua diatur oleh SOP yang sangat detail dan rigid, yang tidak membuka peluang mereka untuk kemudian punya objek berpikir. Jadi yang terpenting dari berpikir adalah apa? Punya objek berpikir, teman-teman. Nah, makanya seringkali kita tuh nanti punya kutukan, teman-teman. Jadi yang terpenting sama seperti halnya masalah, yang penting itu bukan nemu akar masalah, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah. Selesai masalah itu akan ada masalah lagi. Kalau kita ngulik terus ke akar, bukan berarti masalah akan hilang. Enggak, justru akan terlalu pusing kita kalau ngombok-ngombok ke dalam. Nah, analoginya kurang lebih sama nanti sama masalah. Tiap kali yang penting dari pikiran itu bukan harus berpikir yang betul-betul mendalam sampai hebat. Enggak semua orang bisa nyampe ke titik berpikir yang begitu mendalam. Makanya ada buku yang namanya deep work ya, bekerja secara mendalam, bukan deep thinking. Karena memang gak semua orang bisa masuk ke wilayah yang dalam itu, dan wilayah yang dalam gak untuk semua orang. Sama kayak kita menyelam, gak semua orang kuat bisa menyelam ke kedalaman. Kapasitas kita gak ada di situ. Dan yang paling penting buat manusia, terutama barangkali buat teman-teman yang lagi nonton tuh apa coba? Bukan berpikir mendalam, tapi apa? Punya objek berpikir. Karena seringkali kita mikirin sesuatu yang gak harus kita pikirin. Makanya yang terpenting adalah punya filter dan bisa memilah objek berpikir, sehingga ketika ada masalah dalam kehidupan, objek berpikirnya tepat, melakukan hal yang tepat, berpikir tepat, bertindak yang tepat. Itu yang penting. Nah makanya di video ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, ada yang namanya the curse of deep thinking ya. Kutukan ketika kita terlalu mendalam mikirnya ya, terlalu dalam mikirnya. Kutukan pertama adalah kita tidak pernah selesai sama diri kita. Kita tidak akan merasa puas dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu kutukan pertama. Jadinya kita kesulitan untuk mendapatkan rasa syukur, berterima kasih, mengapresiasi diri. Kasarnya atau sederhananya, kita jadi sulit bahagia karena menurut kita itu nggak cukup, dan mendorong kita jadi orang yang
harus serba sempurna dalam segala sesuatu, khususnya terkait dengan apa yang lagi kita pikirkan. Nah, itu kutukan terlalu berpikir pengen mendalam gitu ya. Pengen mendalam ya, belum tentu mendalam. Jadi kalau orang-orang yang beneran bisa berpikir mendalam bagus ya, kemudian dia jadi filsuf, barangkali dia jadi rujukan banyak orang, tapi kepengen berpikir mendalam, padahal objek berpikirnya nggak punya, itu salah. Jadi yang terpenting adalah punya objek berpikir. Kutukan keduanya adalah relasinya jadi buruk, kesepian, nggak akan pernah punya obrolan yang nyambung sama orang lain, nggak akan pernah punya interaksi yang mendalam. Yang bagus itu interaksi yang mendalam, bukan berpikir yang mendalam. Interaksi kita menghasilkan solusi bagi kita berdua, ya, bagi kehidupan kita, bagi permasalahan yang sedang kita hadapi. Bukan berpikir begitu mendalam sehingga kemudian orang juga nggak ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Kepengen berpikir mendalam malah mengutuk kita, menjauhkan kita dari relasi-relasi yang mendalam, yang baik buat kita. Coba aja cek orang-orang yang terlalu mendalam akan sesuatu, ya mau nggak mau akan superficial, akan dangkal di bidang yang lain. Ya, kalau terlalu mendalam di A, maka mungkin akan dangkal di B. Jadi nggak semua bisa mendalam di semua hal. Maka itu juga kutukan kedua ketika berinteraksi, teman-teman. Nah, pertanyaannya yang aku pengen tanyain adalah, aku nggak ngajak teman-teman dan nggak menganjurkan teman-teman untuk pengen bisa berpikir mendalam. Yang terpenting saat ini adalah apa yang lagi teman-teman pikirin. Teman-teman punya objek berpikir nggak? Terus cek lagi, apakah objek berpikir aku udah tepat apa enggak? Kalau udah tepat, ngajak teman-teman untuk punya pikiran, perasaan, dan perilaku apa, kebiasaan apa, manfaat apa, dan apakah itu mengundang keberkahan atau enggak? Tolong jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.